Halo, namaku Richie. Aku adalah agen Century 21. Dan inilah pekerjaanku. Aku selalu berusaha yang terbaik agar klien menemukan rumah impian mereka. Halo Pak, jadi untuk rumah yang kemarin, deal ya? Iya Pak, kita cocok sama rumahnya. Harganya juga oke, jadi kita akan beli. Oke, halo Sobat Properti, apa kabar dimanapun Anda berada? Hari ini kita ketemu lagi ya, apa kabar? Saya harapkan semua kita ketemu dalam kondisi sehat, diberkati ya, luar biasa semua untuk hari ini. Oke, pertama-tama sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya William Nugraha, saya selaku member broker dari Century 21 Platinum Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mengadakan seminar properti dengan tema How to Improve Your Negotiation Skill. Nah, kesempatan kali ini merupakan hasil kolaborasi ya antara kami dari Century 21 Platinum dengan Century 21 Prioritas. Ya, tidak lupa acara ini juga turut disponsori oleh Bank Siang Niaga. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Bank Siang Niaga.
Oke, sebelum kita mulai ya, saya juga ingin menyapa nih teman-teman dari Century 21 ya. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Pagi. Luar biasa. Yes. Century Yes. 21. Mother. Always. Oke, baik, luar biasa ya untuk acara pada pagi hari ini ya. Sebelum kita mulai, saya akan menyebutkan dulu untuk susunan acara pada pagi hari ini. Ya, jadi nanti kita akan mendapatkan nih sharing information dari Bank CIMB Niaga mengenai seputar KPR properti ya. Jadi ada info terbaru apa sih dari CIMB Niaga? Menariknya apa sih ini program KPR-nya CIMB Niaga? Nah, nanti langsung kita tanya aja ya. Nanti akan ada penjelasan yang istimewa dari Bapak Stephen. Wah, ini keren banget nih, tunggu aja. Ya, kemudian kita akan masuk ke acara yaitu seminar properti kita dengan tema How to Improve Your Negotiation Skill ya. Hasil kolaborasi dari Century 21 Platinum dengan Century 21 Prioritas. Ya, dan merupakan sponsornya nih, nggak ketinggalan nih, Bank CIMB Niaga nih. Wah, ini keren banget Bank CIMB Niaga memang. Oke, dengan pembicaranya nanti adalah Bapak Margo Kuswono. Wah, ini istimewa banget semua sobat properti ya. Ini Pak Margo ini adalah guru saya, mentor saya, ini jagoan properti ya. Beliau ini juga YouTuber, dia juga seorang member broker. Punya pengalamannya sangat luar biasa sekali teman-teman semuanya. Ini kita nantikan sekali. Wah, luar biasa pokoknya ini isinya daging semua. Ya, jadi teman-teman sobat properti jangan sampai ketinggalan. Pantengin terus ini. Ini isinya daging semua ya. Jadi jangan kemana-mana. Oke. Berikutnya kita akan nanti akan ke pengundian door prize. Nah, ini yang ditunggu juga nih teman-teman ya. Acara ini selain banyak materinya, selain isinya daging semua, untuk materinya juga luar biasa, ini akan ada door prize-nya ya. Nanti di akhir acara, kita akan ada pengundian door prize ya. Hadiahnya ada voucher GoPay, dan dengan grand prize sebuah headphone JBL June 500 ya, persembahan dari kolaborasi Century 21 Platinum dengan Century 21 Prioritas dan sponsor by CIMB Niaga. Oke, jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan pada waktu nanti seminar berlangsung, silakan teman-teman semua bertanya ya. Boleh ditulis di kolom chat di bawah tuh ya, silakan ditulis aja. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan saya bacakan ya. Jadi nggak usah khawatir rekan-rekan sobat properti, nanti yang pada saat sesi seminar, Pak Margo, saya mau tanya nih, saya punya pengalaman seperti ini. Monggo, ayo silakan tulis aja, nanti saya akan bantu sampaikan. Kita akan bacakan. Ini sangat menarik sekali untuk acara pada pagi hari ini. Oke, ya baik, demikian untuk susunan acara untuk pada pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, segera kita akan menyaksikan dan akan mendengarkan apa sih program menarik dari KPR CIMB Niaga. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Audio Jungle.
Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, buat Ko William dan teman-teman Century 21. Pagi. Oke, nah untuk materi nanti akan dibantu dari tempatnya Ko William. Bisa dibantu Ko William? Siap, bisa Pak Taufik. Oh, Siap. ya. Oke, sebentar kami siapkan. Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Taufik di bagian Mortgage Business Channel untuk relationship dengan property agent se-Indonesia, dan kita akan sharing-sharing untuk update buat teman-teman yang ingin dapat informasi terkait dengan KPR Bank Siem Binaga. Apa sih dan apa yang menjadi keunggulan KPR Bank Siem Binaga dan menjadi pertimbangan buat Bapak Ibu sekalian dalam mereferensikan KPR Bank Siem Binaga ke customer ataupun klien ataupun saudara yang ingin mengajukan KPR Bank Siem Binaga. Ya, oke Bapak Ibu, materinya sudah tampil, sudah bisa kelihatan. Ya, oke, yang pertama kita mau informasikan dulu ke Bapak Ibu sekalian gitu, apa itu sih KPR Bank Siem Binaga ataupun pada umumnya gitu. Jadi buat pemahaman buat Bapak Ibu tahu nih, apalagi ini juga terbuka untuk umum gitu ya, ketika Bapak Ibu mengajukan KPR ke suatu bank ataupun lembaga keuangan gitu ya. Boleh di next Pak Ko William? Ya, di sini untuk pengertian KPR itu sendiri kan untuk pembiayaan gitu ya, buat kebutuhan konsumtif, di mana pembiayaan ini untuk pembelian properti. Properti itu bisa berupa rumah, ruko, rukan, ataupun apartemen, ataupun kafling. Gitu ya. Dan yang bisa membedakan di sini untuk KPR itu pada umumnya kan KPR itu primary dan secondary. Nah, untuk yang primary ini kategorinya buat properti, di mana yang dipasarkan atau dijual oleh developer rekanan bank. Jadi untuk nilai jaminannya berdasarkan price list. Nah, sedangkan untuk KPR secondary itu properti yang kondisinya ready stock, ya kan, ataupun kondisinya sertifikat juga sudah pecah, dan di sini dipasarkan oleh developer maupun non developer yang belum bekerja sama dengan bank. Dan di sini untuk penilaian jaminannya itu melalui penilaian appraisal, baik itu appraisal internal ataupun eksternal. Nah, itu yang membedakan. Jadi meskipun kondisinya rumah baru, kalau developer tersebut belum kerjasama dengan bank, ya kita perlakukan sebagai secondary, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, untuk Bank Siem Binaga sendiri kita sangat lengkap ya Bapak Ibu ya, untuk fasilitas yang bisa kita biayai itu bisa untuk rumah, ruko, rukan, apartemen, kafling gitu ya, dan bisa juga untuk take over, multiguna, dan top up. Nah, saya mau highlight di sini untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin berkebutuhan untuk pembelian kafling, kita bisa biayain gitu ya. Dan kita juga keunggulan yang lainnya juga, kita bisa menyediakan fasilitas top up untuk nasabah yang existing yang sudah KPR di kita. Dan di sini juga ada fasilitas juga buat renovasi, dan di sini juga untuk kebutuhan konsumtif lainnya itu multiguna, dengan menjaminkan sertifikat untuk membeli mungkin kebutuhan properti buat tambah beli rumah lagi, ataupun mungkin juga bisa kebutuhan buat renovasi dan sebagainya untuk multiguna. Nah, ini untuk jangka waktunya juga kita bisa sangat panjang Bapak Ibu ya. Kalau untuk apartemen bisa di 25 tahun gitu ya, dan rumah seperti itu. Dan untuk pembiayaan tanah itu di 8 tahun. Dan untuk take over kita di maksimum di 20 tahun. Next, Pak Ko William. Ya, ini untuk persyaratan umum. Kita buat gambaran ketika kita mengajukan pinjaman ke bank gitu ya, untuk KPR, pada umumnya bisa ada pertanyaan umum gitu. Berapa sih minimum gaji saya yang bisa diajukan gitu kan ke bank? Karena kita bisa minimum 5 juta ataupun juga bisa joint income Bapak Ibu ya. Dan di sini udah pasti profesinya boleh karyawan ataupun non karyawan, baik itu pengusaha ataupun wira swasta gitu. Dan di sini untuk karyawan juga
jangka waktu usianya kita bisa sampai dengan 55 ataupun sesuai dengan surat keterangan pensiun dari perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk pengusaha di 65 tahun ataupun juga dalam kondisi sehat ya bisa di 70 tahun kita bisa sih. Seperti itu ya. Dan untuk minimum usia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan cakap hukum itu 21 tahun ya Bapak Ibu ya. Ataupun yang sudah menikah, kalau misalnya dia 18 tahun sudah menikah ya bisa diajukan untuk mengajukan KPR bank. Nah, untuk pinjamannya sendiri juga bisa berbarengan nih. Misalnya dia kebutuhan, saya mau beli 2 unit langsung atau 3 unit langsung bisa. Gitu ya. Kita bisa sampai dengan di beberapa unit langsung pembelian untuk KPR di bank bisa. Nah, berikutnya Pak William. Nah, untuk persyaratan dokumen udah pasti umum ya Bapak Ibu. Kalau misalnya terkait dengan individu ya KTP, NPWP gitu ya. Terus kalau misalnya terkait dengan penghasilan, baik itu kalau sebagai karyawan ya surat keterangan kerja dan slip gaji gitu kan. Dan rekening buku tabungan gitu ya. Terus juga kalau misalnya dia sebagai pengusaha ya mungkin laporan keuangannya, laporan kegiatan usahanya dia gitu ya. Berserta juga surat perizinan buat usahanya dia. Seperti itu. Nanti bisa saya share juga ke Bapak Ibu sekalian untuk materinya, untuk terkait dengan persyaratan dokumen. Selanjutnya, Pak William. Nah, untuk Bapak Ibu, ini kesempatan, sepertinya kalau umumnya misalkan kesempatan tidak datang 2 kali, gitu ya. Nah, ini jangan sampai ketinggalan, kita dapat promo khusus nih buat Bapak Ibu yang ingin mengajukan KPR. Nah, rate kita mulai dari 5% untuk fix 3 tahun dan 6% fix 5 tahun. Gitu ya. Dan di sini kesempatannya masih cukup gitu ya kalau ada pengajuan. Programnya memang sampai dengan akhir Juni ini, tapi kita akan lihat kondisi bahwa banyak animo dari konsumen-konsumen kita menanyakan gitu apakah suku bunganya diperpanjang dan sebagainya. Kalau melihat animo sih pasti kita akan berikan perpanjang. Berikutnya Pak William. Nah, untuk Bapak Ibu juga kita Bank Siaminiaga mengakomodir kebutuhan nasabah gitu ya terkait dengan berbagai macam pilihan rate ataupun suku bunga ataupun margin gitu ya buat customer yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Nah, kita informasikan yang pertama untuk fix to float. Kalau misalnya nasabah ingin menikmati bunga murah di awal dan nanti ada floating setelah masa fix. Nah, kita ada fixnya 3 tahun dan 5 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Gitu ya. Oke. Dan berikutnya, untuk pilihan yang kedua itu kita ada ekstra bebas Bapak Ibu. Yang makin tahun, kita makin turun nih rate-nya gitu ya. Di tahun, next Pak, yang B. Ya, oke. Tahun pertama, tahun kedua, terus tahun ketiga, tahun keempat makin turun nih rate-nya. Tahun kelima makin turun. Dan di sini juga kita ada untuk cap after fix-nya ya atau untuk floating-nya di sini. Kita mengacu ke SBI gitu ya. Dan di sini untuk yang ekstra bebas kita untuk tenornya itu di 10 tahun. Ya. Simum. Oke, next. Oke, nah kita juga ada pilihan juga yang smart rate ya. Nah, untuk yang smart rate ini Bapak Ibu bisa menikmati bunga floating di awal gitu ya. Dan di sini juga udah transparan. Jadi ada pilihannya kalau misalnya jangka waktunya hanya pendek, oh ya udah bisa ambil fixnya. Ada juga untuk yang sampai dengan 5 tahun, 5 sampai dengan 8 tahun dan berikutnya gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya Pak. Nah, yang terakhir ini yang fixed single rate, ini untuk kebutuhan customer ataupun nasabah yang ingin fixnya sepanjang tenor gitu ya. Kita ada fixnya sampai dengan 15 tahun ada. Dan ini juga buat customer juga buat pilihan, jadi tidak terkendala dengan floating setelah masa fix. Jadi ini produk unggulan juga buat kita, apalagi buat antisipasi nih. Orang udah bertanya-tanya, wah gimana nanti
pemilu tahun 2024. Nah, sekarang saatnya nih kalau mau ambil KPR dengan jangka waktu fixnya panjang, gitu ya, bisa buat sepanjang 15 tahun fixnya. Next, Bapak Ibu. Oke, nah untuk pilihan rate-nya tadi, kita punya produk unggulan itu KPR Ekstra Manfaat yang bisa dibundling dengan tabungan yang ada di Bank SEMBI Niaga. Nah, untuk rekeningnya ini boleh atas nama pasangan gitu ya, orang tua ya kan, atau anak gitu ya, ada di 9 rekening, dan rekeningnya ini tidak di hold atau tidak diblokir, bisa dipergunakan kapan saja, dan rate bunga tabungan ini setara dengan bunga KPR-nya Bapak Ibu. Nah, kalau kita ketahui kalau untuk suku bunga tabungan kan pasti di 1 atau 2%, dan pendapatan bunga pun dipotong pajak. Nah, ini pendapatan bunga dari KPR Ekstra Manfaat tidak dipotong pajak, ya kan, dan bisa mempercepat pinjaman Bapak Ibu lunas karena dilingkan dengan rekening tabungan yang ada di Bank SEMBI Niaga. Nah, ini ada ilustrasinya. Boleh next, Pak William. Nah, bisa diperlihatkan di sini perbandingan KPR ekstra reguler gitu ya, yang pada umumnya dengan KPR ekstra manfaat. Nah, kalau misalnya di situ kita lihat jangka waktunya sama-sama ngambil 120 bulan gitu ya. Nah, kita bisa lihat dengan KPR ekstra manfaat bisa lebih cepat lunasnya gitu ya. Nggak tanpa harus pelunasan sebagian gitu ya. Nah, itu dengan link tabungan yang ada di SEMBI Niaga, nasabah akan cepat lunasnya. Seperti itu. Dan di sini yang diperhitungkan itu untuk pinjaman dengan 1 miliar, ketika ada saldo tabungan ada di SEMBI Niaga itu 500 juta, kita hitung di 80%-nya Bapak Ibu. Jadi pinjamnya itu hanya kita perhitungkan bunganya di 600 juta aja. Jadi 500 juta itu diperhitungkan di 80%-nya. Kita net off. Nah, itu jadi yang dikenakan bunga itu bukan dari 1 M-nya. Ketika Bapak Ibu pinjam ada plafon pinjaman 1 M. Nah, karena ada tabungan di SEMBI Niaga, nah kita hitung untuk bunganya itu dikenakan harian Bapak Ibu ya. Jadi pendapatan bunga juga akan terhitung secara sistem itu harian. Nah, untuk detailnya nanti RM dari Bank SEMBI Niaga akan menghubungi Bapak Ibu, ataupun juga nanti di sini yang beberapa join di materi pada siang hari ini juga akan menginformasikan untuk teman-teman sales SEMBI Niaga untuk informasi untuk nomor handphone. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi ke RM Mortgage kita Bank SEMBI Niaga. Nah, itu aja dari Bank SEMBI Niaga untuk update program untuk produk KPR SEMBI Niaga. Kalau jika ada pertanyaan boleh Bapak Ibu. Ya. Oke, wah menarik sekali nih pemaparan dari Pak Taufik ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong rekan-rekan semuanya. Keren banget nih KPR Bank SEMBI Niaga. Pak Taufik, ini banyak sekali nih pertanyaan kalau saya baca di kolom chat. Ini kita mulai bacakan ini ya Pak ya, beberapa nih pertanyaan-pertanyaan menarik nih. Ini kita ada pertanyaan dari Bapak Salahuddin nih. Ada pertanyaan. Izin bertanya, apa bisa KPR untuk rumah second di Jalan Masuk Gang? Berapa lama pengajuannya disetujui? Nah itu, terima kasih Pak Taufik. Monggo, barangkali bisa dijawab Pak Taufik. Ya. Yang pertama tadi bisa diulangi Pak. Apa bisa KPR untuk rumah second di Jalan Masuk Gang? Jadi jalannya kecil Pak, jalannya Masuk Gang. Kemudian berapa lama pengajuan ini bisa disetujui Pak? Begitu Pak Taufik. Baik. Untuk terkait dengan jaminan yang masuk gang, kita ada batas minimum untuk kendaraan yang bisa masuk ya Bapak Ibu. Jadi bukan gangnya itu bukan kendaraan gang itu untuk motor gitu, enggak. Tapi kalau minimum sih 1,5 mobil ataupun bisa masuk, dan jarak dari jalan utama itu kita ada batas jaraknya sih Bapak Ibu. Jadi ada ketentuannya. Dan untuk jadi nanti itu dilihat lagi untuk penilaian jaminannya ini layak apa tidak gitu kan di sebagai jaminan bank. Nah, terus untuk jangka waktunya sendiri untuk berapa lama disetujui? Kalau untuk
sebagai karyawan, kalau dokumen lengkap, kita berkomitmen sih 5 hari kerja sudah ada keputusan Bapak Ibu gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya dia sebagai pengusaha ataupun wira swasta, kita butuh itu minimum 20 hari kerja gitu, karena butuh kunjungan usaha ya untuk memvalidasi ini usahanya benar-benar real punya nasabah, ataupun kita lihat juga nanti ada survei berkala gitu ya untuk terkait dengan usahanya tersebut. Kita mau lihat usahanya, kalau misalnya restoran ini ramainya hari apa aja gitu ya. Kalau misalnya di luar restoran misalnya produksi apa nih, kapan dia berproduksi ataupun jangka waktu produksinya dan sebagainya. Jadi banyak analisanya, dan untuk kunjungan juga nanti nggak hanya sekali nih kalau terkait dengan nasabah yang profesinya sebagai wira swasta atau pengusaha gitu. Izin bertanya secara langsung, bisa? Ya. Boleh? Monggo Pak, silakan. Ya, ini Ya. saya sama Budin, yang tadi mau melanjutkan. Gini ya, itu saya tuh ada kayak ada keinginan tuh beli rumah masuk gang itu tadi ya, mungkin lebarnya mungkin 2 meter, mobil sama mobil bisa masuk. Yang jadi pertanyaan gini ya, itu untuk rumah second itu saya harus bagaimana ya? Harus nawar dulu baru mengajukan KPR, atau mengajukan dulu baru nawar. Soalnya kadang gini ya, saya nawar dulu ternyata KPR-nya ditolak. Saya ngajukan dulu, nggak taunya rumahnya sudah kebeli orang. Itu ngatasinya bagaimana gitu ya? Iya. Ya, ini oke. Ya, terima kasih. Iya. Ya. Nah, ini juga sama ya Pak ya, kalau pembelian rumah second ini unik gitu ya. Uniknya dalam artian ketika penjual ingin butuh cepat-cepat, atau kita juga ternyata cocok gitu ya. Kembali lagi kita harus memanage juga untuk si penjualnya juga sih Pak gitu ya, kalau emang kita cocok gitu ya. Jadi kalau emang kita confidence untuk ya tadi persyaratan kita, kemampuan keuangan ada, terus maksudnya untuk penghasilan buat mengajukan KPR dan sebagainya, confidence, terus itu juga bisa mungkin dengan tanda jadi dulu Pak, jadi biar Bapak juga nyaman ketika pada saat proses pengajuan KPR, dan itu juga diinformasikan juga ke penjual Bapak gitu ya. Jadi si penjual juga kebutuhannya apa nih, dia butuh cepat atau lama nih kan. Kalau misalnya KPR kan butuh proses nih Pak. Kalau dia ternyata saya nggak mau pembeliannya lewat KPR, ternyata beli cash ya, kita juga nggak bisa halangi penjual untuk memaksa tunggu kita belinya lewat KPR. Nah, kembali lagi Pak, jadi kita harus sama-sama berkomunikasi juga nih dengan penjualnya juga. Kalau misalnya penjualnya welcome juga dengan kondisi kita mau beli nih, cocok, ini saya kasih tanda jadi, tapi saya belinya lewat KPR Pak, gitu, gimana seperti ini. Nah, kalau misalnya penjualnya mengakomodir seperti itu, baru Bapak ajukan KPR-nya Pak, seperti itu. Jadi sama-sama minimal kan ada tanda jadi, kan nggak mungkin kita langsung bayar DP besar gitu, ternyata nanti nggak disetujuin KPR-nya. Itu sih Pak solusinya di awal, jadi ada komunikasi dulu dengan penjualnya, karena kan beberapa penjualan unit itu ada yang nggak mau lewat KPR tapi pengen belinya cash gitu, ada juga sih Pak. Mungkin bisa terjawab Pak untuk pertanyaannya Pak. Baik, menarik sekali nih pertanyaannya dari Pak Salahuddin. Thank you banget Pak Taufik. Oke, ini mungkin ada satu lagi pertanyaan ya Pak Pak Taufik, mungkin kita bisa dibantu. Ini ada pertanyaan mengenai pembelian rumah ini Pak, dari Pak Agus Raharjo ya. Jadi beliau ingin membelikan rumah untuk cucunya, tapi kebetulan cucunya masih usia di bawah umur ya, jadi masih 15 tahun ini Pak Taufik. Kebetulan dia ingin membeli secara KPR, melalui KPR CMB Niaga. Nah, pertanyaannya apakah bisa Pak, jadi membelikan untuk cucunya, tetapi nanti atas namanya cucunya gitu Pak Taufik. Monggo Pak Taufik, barangkali bisa dibantu Pak. Nah, kalau untuk terkait dengan sertifikat di atas jaminan atas nama cucu kan kembali lagi ke ketentuan perundang-undangan kita Pak ya. Jadi itu kalau belum dibawa, belum cakap hukum, berarti belum bisa nih. Jadi nanti kalau misalnya
sertifikatnya ke atas nama cucu gitu ya. Kembali lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk yang KPR-nya masih orang tua gitu ya, ataupun itu nggak apa-apa sih. Cuman yang kendalanya untuk yang nama sertifikatnya itu, Pak. Jadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya juga sih, Pak. Kita nggak bisa nih diatasnamakan ke anak yang masih usianya di bawah belum cakap hukum gitu. Karena kan nanti dia juga yang akan tanda tangan juga toh, Pak. Seperti itu. Jadi mengetahui gitu. Jadi ketentuan perundang-undangan kita juga harus mengikuti kebijakan tersebut sih, Pak. Gitu. Bisa untuk membelikan untuk cucunya bisa, cuman untuk sertifikat ke atas nama cucu yang belum cakap hukum kayaknya kondisinya belum bisa sih, Pak. Gitu. Baik, Pak Taufik. Berarti kita juga mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku ya, Pak Taufik ya. Ya, betul. Kalau memang belum cakap hukum, memang belum bisa ya, Pak Taufik ya. Mungkin kalau untuk orang tuanya atau yang mungkin sudah ada kemampuan untuk sesuai dengan undang-undang, mungkin tidak ada masalah ya, begitu ya Pak Taufik? Ya, betul. Betul. Oke, baik, ini thank you banget Pak Taufik, ini pertanyaan banyak sekali, mungkin kita stop ya, mungkin nanti dari teman-teman dari tim CIMB Niaga bisa membantu untuk follow up tanya jawab ini, atau bisa nanti juga tanya langsung ke CIMB Niaga. Oke, thank you banget, ini waktunya Pak Taufik. Ya, thank you juga buat sekali. Century, sukses selalu buat teman-teman Century 21 ya, baik Platinum maupun prioritas nih. Apalagi materi ini juga kita udah informasikan ke internal kita nih Pak, untuk semua kalau bisa join, jadi buat upgrade skill teman-teman sales Niaga juga nih, karena kan materinya sangat menarik, apalagi pengetahuan kan sangat berharga ya, kita bisa dapat lewat mana aja, dan melalui acara ini terima kasih, kita juga udah diundang oleh Century nih, kolaborasi dari Century Platinum dan prioritas. Sukses buat kita semuanya, salam sehat. Thank you, sukses. Thank you, sukses Pak Taufik, terima kasih. Ya, sama. Baik, untuk teman-teman, untuk yang ingin bertanya lagi mengenai KPR dengan CIMB Niaga, bisa langsung aja di kolom chat, nanti dari tim CIMB Niaga akan bantu menjawab. Gitu. Oke, baik, kita lanjut untuk sesi berikutnya ya, rekan-rekan. Terima kasih sekali nih. Berikut pemaparan dari Bank KPR CIMB Niaga. Keren sekali ya rekan-rekan semuanya, sobat properti ya. Udah murah ya.
mudah pula untuk prosesnya. Wow, luar biasa ya. Jadi tunggu apa lagi sobat properti kalau mau mengajukan KPR pembelian rumah, ya nanti langsung aja dengan Bang CIMB Niaga. Ya, jangan lupa kalau mau beli rumah, konsultasi properti ya lewat Century 21. Oke. Baik, ini kita langsung aja ya, kita masuk ke acara utama kita pada pagi hari ini yang istimewa sekali. Ya, pada saat ini saya sudah ditemani nih oleh rekan saya, teman saya, guru saya, idola saya. Ini luar biasa sekali. Siapa lagi kalau nggak bukan Bapak Margo Kusyono. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu nih buat Pak Margo nih. Oke, jadi apa kabar nih Pak Margo? Pak Margo udah on air belum nih? Baik Pak Wil. Kedengaran nggak ya? Kedengaran Pak. Apa kabar nih Pak Margo? Luar biasa Pak Wil, sehat selalu. Asik, mantap. Pak Margo kemarin saya baru lihat loh. Saya baru lihat. Selamat happy anniversary ya Pak kantornya nih. Yang ke-8 ya Pak Margo ya. Keren Ya, banget. thank you. Sukses selalu Pak Margo, sukses selalu ya. Moga-moga tambah konser, tambah keren deh. Luar biasa. Amin. Amin. Oke, Sobat Properti ya. Pada pagi hari ini kami dari Century 21 Platinum bekerja sama dengan Century 21 Prioritas mengundang Bapak Margo Kusyono ini selaku member broker sekaligus YouTuber properti untuk menyampaikan nih kelas buat kita ya. Seminar properti ini luar biasa sekali ya. Ini jarang-jarang nih Pak Margo ada waktu bisa bagi-bagi buat kita. Jadi dia ingin menyampaikan ilmu buat kita seputar how to improve your negotiation skill ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan skill negosiasi kita dengan para klien. Wah, ini menarik sekali nih Pak Margo ya. Menarik sekali nih Pak Margo. Oke, Pak Margo, tanpa mengurangi waktu dan rasa hormat, saya langsung aja deh. Saya memberikan tempat dan waktu untuk Pak Margo. Monggo silakan Pak Margo. Oke, thank you Pak William. Semangat banget hari ini ya. Wah, jadi moderator yang sangat atraktif. Seneng nih. Saya dengar suara Pak William, semangat saya bertambah nih. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Century 21 Indonesia yang telah memfasilitasi acara ini. Tentunya ini kolaborasi antara Century 21 Platinum, Pak William ya, dengan saya, dengan Century 21 Prioritas. Sekarang ini zamannya harus kolaborasi, harus networking, nggak bisa kita main sendiri. Yang kedua, thank you juga supportnya nih, sponsornya dari CIMB Niaga. Buat Pak Topik, kayaknya kemarin kita ketemu ya di Ancol Pak Topik ya. Kita makan-makan. Ya, jadi ntar kalau ada yang mau KPR, ada yang pembelian rumah, ntar pas negosiasi duitnya kurang, udah suruh KPR aja nih. CIMB Niaga lagi bagus nih. Nah, di save nih nomor-nomor akun officialnya CIMB Niaga. Tadi ada Mbak Desi Sinaga tuh, di save tuh nomornya. Next, ketika Anda perlu di lapangan lagi nego gitu kan, Anda tinggal kontak aja. Jadi minta minta masukan karena kan ntar nasabah macam-macam ya karakternya. Oke, thank you juga buat member broker marketing. Ini banyak teman saya juga member broker dari Century 21 nih. Ada Pak Samto, Pak Gatot, Pak Lios, ini sebenarnya mereka jago-jago. Saya sharing di sini ya. Saya sharing di sini. Mungkin cara saya, versi saya bisa dipergunakan atau tidak. Ini kembali ke Bapak Ibu, saya bilang kembali ke property people ya. Jadi kembali lagi, terus saya juga di sini lihat juga ada master-master dari Century 21 dari Sabang sampai Merauke, ada dari Bandung, ada dari mana nih? Ada yang dari Cirebon, banyak banget ya. Terus juga saya thank you juga, saya ucapkan buat teman-teman yang ada di industri broker properti, ada di bendera lain ya. Mungkin ada teman-teman saya juga di bendera lain ya. Yuk kita sama-sama belajar, intinya tadi Pak Topik bilang juga, namanya belajar kita dari siapapun. Mudah-mudahan ada 10 materi yang saya berikan, Bapak Ibu bisa nangkap 2, 3, atau 4, atau 5 materi. Atau sebagian memang udah master di sini, udah pada tahu, setidaknya bisa dikolaborasi lah. Saya tidak ngajarin di sini, ingat ya,
saya hanya berbagi sharing, ya mungkin berbagi saya kurang lengkap atau kurang jelas, tapi setidaknya saya pengen memberikan manfaat, saya pengen industri broker ini jangan dipandang sebelah mata, industri broker ini saya pengen benar-benar industri yang memajukan negara juga. Ya karena kita juga kan bayar pajak. Saya thank you juga buat masyarakat umum yang mungkin bukan dari industri broker properti, mau pikir-pikir mau terjun ke industri properti atau pengen tahu seperti apa sih, ya kalau Anda ada di kota manapun, silakan Anda hubungi kantor-kantor terdekat yang Anda dekat rumah Anda ya, tapi terutama kantor Century 21. Kalau di Semarang, silakan hubungi Pak William. Kalau di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, boleh hubungi di Century Prioritas atau di kota-kota dimanapun, di bendera apapun silakan ya. Tapi saya bilang ada tapinya, bendera itu, kantor itu udah bergabung di AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Ingat sekali lagi AREBI. Saya ngingetin tuh ya. Oke, jadi hari ini di Daulat nih saya buat sharing, sebenarnya dari awal sih kita ngobrol-ngobrol, ya udah Pak Wil, saya sharingnya di kantor Pak Wil tuh, Pak Wil bilang, Pak Margo bisa buat nggak? Ya udah berbagi dah. Kebetulan saya senang berbagi, ya udah berbagi karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Wey, saya ngomong ke Pak William pesertanya bisa banyak nggak ya? Berapa yang daftar? Baru 50 Pak Margo. Waduh lumayan deh. Ternyata pagi ini udah ada 105. Tolong dong reaksi dong, dikasih jempol atau tepuk tangannya atau di chat boleh dikasih thank you Bu Heni, thank you. Ini ada Pak Firman Cecak nih. Ikut nonton juga, ikut berpartisipasi. Jadi ntar silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, tanya di chat ya, kita sharing aja, bawa santai aja. Kurang lebih sekitar 50 menit saya berdasarkan bicara banyak, mungkin nggak terlalu banyak teori ya. Teori bisa dipelajari, mungkin ada beberapa hal pengalaman atau praktek di lapangan selama kurang lebih 18 tahun saya di industri ini. Ketemu orang bermacam-macam, negosiasi ada macam-macamnya gitu loh. Jadi kita sharing aja. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa memberikan pencerahan, memberikan oh iya ya, ternyata bisa begini. Oh iya ya, mudah-mudahan oh iyanya banyak ya. Jadi ntar Bapak Ibu target sampai akhir tahun 2021, ini baru pertengahan nih di Juni ya. Sampai akhir tahun 2021 target masing-masing kantor, target masing-masing marketing bisa kecapai, dan 2021 itu kita cuan bersama-sama, dapat duit bersama-sama, dan tentunya 2021 adalah tahun keemasan. Kenapa saya bilang tahun keemasan? Karena 21 tahun 2001 gitu ya. Oke. Thank you. Waduh, udah ada 107 orang nih Pak Ardi ini, Pak Ardi. Thank you. Ya, oke, saya akan sharing aja. Mungkin sebagian di sini ada yang belum kenal saya, ada sebagian yang udah kenal saya. Saya izin share ya Pak Wil. Pak Wil, suaranya masih ada Pak Wil? Ada, siap Pak Mario. Santai ya. Gila loh. Biasanya iya, biasanya saya ngobrol ada 40 orang, 30 orang, ngajar ada ya maybe 50 orang. Ini 100 lebih, ini 108 rekor nih. Aduh, agak sedikit gemeter juga nih Pak William nih. Oke, saya share ya. Mungkin ada sebagian belum kenal, saya share screen. Just moment. Bentar ya. Kelihatan Pak Wil? Siap, jelas Pak Margo. Oke, thank you Ibu Clara, thank you. Waduh, thank you Ibu Clara. Ntar saya sapa-sapanya di chat aja ya. Jadi nama saya Margo Kusiono, saya praktisi pemasaran properti. Saya jadi member broker dari Century 21 Prioritas. Kebetulan saya senang di media. Belum kelihatan Pak Margo. Terima kasih Pak Samto. Apa kabar nih? Badan Hukum dari PDIK Jakarta nih, ya. Sukses Pak. Sama-sama Pak Samto. Sukses kita semua Pak Samto. Oke. Ya, saya disebut YouTuber properti, disebut YouTube karena saya senang aja gitu lah, senang. Jadi saya pengen berbagi, ada media, kenapa enggak kita pakai medianya. Ya, jangan lihat yang YouTube ngeprank, jangan lihat YouTube yang alay-alay gitu kan. Kita belajar gitu kan, dari YouTube itu kan bisa seluruh Indonesia ya.
Jadi silakan ntar kita bicara khusus di industri properti. Saya senang interview orang, saya banyak belajar sama orang-orang hebat di industri ini. Makanya saya sering nanya, setidaknya ilmu yang mereka dapat ya kita akan share juga. Ya silakan kalau Bapak Ibu sekarang pegang handphone atau punya lagi ini, ntar di subscribe saya punya juga ya. Oke. Sekarang media sosial itu lagi ngetren ya, ada TikTok, LinkedIn segala macam. Ya, saya juga punya, tapi saya lebih main juga di IG ya. Ya kalau Bapak Ibu lebih ntar tanya-tanya mau japri mau apa, saya minta di DM saya aja, ntar saya kasih nomor handphonenya, ntar bisa chat. Kalau misalnya habis kita ada webinar ini, online learning ini ternyata ada yang kurang puas, silakan ntar DM ke saya. Makanya tolong di follow IG saya ya, @margo_kusiono. Oke, next. Terus juga tadi yang saya bilang YouTube. Ya ini nih ya. Subscriber saya masih jauh dibanding orang-orang lain, tapi mungkin saya memfokuskan untuk bicara di properti. Ya. Salam kenal juga Pak Ferry dari Raywet ya. Ya, jadi nah ini makanya kita bicara properti di sini ya. Silahkan di subscribe, like, share, and comment. Oke. Ini ada 5 kunci negosiasi ya. Ada kunci 5 negosiasi ya. Jadi saya akan cepat-cepat aja. Kunci negosiasi ini saling menguntungkan karena di dalam negosiasi ini kita kadang-kadang kalau kita jadi agent listing atau kita jadi agent selling ya. Jadi kelihatan kalau kita berpihak ke salah satu pihak. Kalau saya bilang pihak pertama itu pemilik, kita garis bawahi ya. Pihak pertama itu pemilik, pihak kedua itu pembeli. Ya, ntar kadang-kadang si agent listing atau si agent selling malah suka berantem. Jadi kalau bisa ntar kita ada di slide selanjutnya ya. Buat mereka dua belah pihak saling menguntungkan ya. Buat mereka tidak merasa terkal atas di antara satu pihak itu merasa kalah gitu. Kok gue ditekan-tekan terus sih? Kok dia nggak naik-naik terus sih? Kok gue disuruh-suruh turun kata pemilik. Kok dia pembeli nggak naik-naik ya? Jadi tidak ada salah satu orang yang merasa dikalahkan gitu loh. Anda sebagai broker properti, Anda sebagai agent properti, Anda harus profesional gitu. Anda harus bisa menempatkan di mana posisi Anda ya. Biar orang lain tahu taktik Anda, tetapi mereka tidak tahu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya seperti apa? Ya, Anda harus punya strategi. Strategi ntar kita sharing ya. Strategi seperti apa gitu loh. Jadi ada persiapan, ntar ada di slide selanjutnya. Tujuan akhirnya tentunya closing. Sebagai agent broker properti, sebagai kantor pun kalau marketingnya closing, marketingnya dapat duit kan senang. Jadi tujuan akhirnya harus closing. Closing itu kan tujuan akhir, tapi jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, ada salah satu pihak yang merasa ditekan gitu kan. Intinya supaya closing seperti apa, win-win solution, supaya sama-sama enak ya. Sebuah persiapan yang matang akan mengakhiri negosiasi yang optimal. Jadi persiapkan yang matang. Negosiasi kan mungkin sebelum kita ada namanya pandemi atau COVID, kita negosiasi bisa aja dilakukan di tempat. Artinya bisa ketemu di kantor kita atau di kantor pemilik. Nomor apaan, Bos? Yang bocor tolong panitia itu box ya, nomor blok ya. Yang bocor tolong ya, kasihan yang lain. Saya santai aja kok. Ya mungkin di kafe atau di lobi hotel. Jadi persiapkan. Apa sih yang disiapkan? Ya, disiapkan itu bisa. Ntar ada di slide yang selanjutnya saya akan bahas di cerita-cerita tersebut. Ya mungkin Anda bawa kesepakatan jual belinya, Anda bawa materainya, Anda bawa kwitansinya. Anytime kalau dia kasih tanda jadi, Anda harus prepare. Atau Anda juga harus mengetahui jika ada alasan-alasan, ada kendala-kendala atau negatif-negatif yang diberikan si calon pembeli, Anda harus tahu. Jadi ntar si agent listing tuh harus tahu kelebihan-kelebihan properti itu. Ya, ntar si agent selling dari si pihak buyer tuh biasanya kan cari kelemahan-kelemahan. Anda sebagai broker, Anda sebagai agent harus tahu. Ya. Next, selanjutnya membangun saling percaya, perasaan nyaman. Kita lagi negosiasi, lagi ketemu misalnya, lagi ngobrol gitu kan, lagi ini bikin nyaman gitu loh.
Ya, boleh bercanda sedikit, boleh bicara yang lagi aktual sekarang, bikin mereka nyaman. Jangan sampai pas negosiasi kayak zaman sekarang mungkin termasuk saya ya, kadang-kadang di rumah istri pegang handphone, saya pegang handphone, anak-anak pegang handphone. Ini satu keluarga gitu kan. Yuk kita komunikasi. Jadi handphone disimpan, Anda sebagai broker janganlah. Handphone Anda silent, Anda fokus nih, fokus ke pembeli penjual, fokus ya. Jadi silent aja dulu lah, paling sejam 2 jam atau berapa menit Anda fokus ya, bikin mereka nyaman ngobrol dengan enak, bicara yang hobinya, bicara tentang gimana Bapak Ibu sebelum kita ke pertandingan aslinya, yaitu ke negosiasinya, bikin nyaman. Kalau kata cewek itu kalau udah nyaman jangan tinggalin saya ya, nyaman. Kalau udah nyaman kan ngomongnya pun enak. Kalau kita udah ada gap, kalau kita udah ada benteng itu, kalau mau ngomong itu kan mereka masing-masing punya asumsi, mereka masing-masing punya alasan, udah susah. Anda lihat kalau ada di TV ada namanya debat gitu kan, narasumber 1, narasumber 2, ada moderator, narasumber 1 belum beres ngomongnya, narasumber 2 udah menyerang gitu kan, itu nggak bakal masuk gitu ya. Bikin nyaman. Kalau nyaman kan ada porsinya dia bicara, ada porsinya kita bicara, ada porsinya kita kasih pendapat. Sebagai broker properti, sebagai agent yang tadi kayak Pak William sebagai moderator, Anda sebagai penengah, sebagai wasit. Anda tadi bilang Pak William, Pak Topik silahkan mau bertanya. Ayo silahkan. Jadi enak gitu loh. Bikin itu nyaman. Kalau udah nyaman itu, ntar apa yang mereka punya tujuan masing-masing bisa kena. Kalau kita nggak merasa nyaman, mungkin pas negosiasi pernah berantem, wah udah suasananya udah kayak neraka tuh. Nah kita sebagai broker harus bikin suasana itu nyaman. Ya, ini ada 4 faktor dominan nih. Ntar saya sharingnya di intinya aja ya. Ntar ada di negosiasi itu ada biaya, ada harga. Nih di harga yang paling dominan nih. Di harga kan. Harga turun berapa, naik berapa. Ini sekian nawar. Nah, ntar ada versi saya ya, ingat ya. Menurut saya mungkin di sini juga ada banyak master, ada member broker, ada marketing yang udah master, yang udah jualannya banyak, udah puluhan tahun. Mungkin ini versi saya. Jadi bisa dipergunakan, coba Anda modifikasi lah ya. Tadi harga, ini yang dominan tadi harga. Ada juga di komisi. Kadang-kadang kalau nggak ketemu harga, komisi kita kadang-kadang suka dikorbanin nih. Jangan, saya bilang, jangan dikorbanin. Lu komisi udah maksimal gitu 3%, kita ditawar lagi, Pak komisinya 1,5 tuh. Wah, jangan ya, itu makanya Anda harus pinter negosiasi. Kalau enggak malah komisi Anda ntar ada tip and triknya, ada strateginya. Terus di propertinya biasanya si pembeli itu nyari celah-celah tuh kekurangan propertinya tersebut, bocor lah, temboknya retak-retak lah, cari supaya kenapa? Supaya ditekan tuh intimidasi terhadap si pemilik supaya harganya turun, karena dia punya satu rumus yang tidak tertulis. Pembeli itu pengennya harganya semurah mungkin sampai titik terendah, tapi penjual itu kan pengennya harganya setinggi mungkin. Nah, kita sebagai broker properti kita harus ngerti itu. Ntar belajar juga namanya market analysis ya. Corporate market analysis menganalisa harganya market nggak, pasaran nggak. Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini, saya bilang ke teman-teman, banyak harga properti yang terkoreksi. Saya nggak bicara harga COVID, saya nggak bicara properti itu harganya kedengarnya tuh kalau harganya COVID kayaknya gimana gitu. Saya lebih bicaranya terkoreksi. Karena beberapa tempat harga properti terkoreksi 20 hingga 25%. Nah itu momen nih buat Anda nih ya. Momen buat Anda nih. Ya kan Anda pembeli ada 2 tipe, ada pembeli yang namanya end user memang buat pakai, ada pembeli memang investor memang buat invest ya. Jadi tapi ujung-ujungnya dua-duanya kan tetap pengen profit gitu kan. Nah, kita masuk ke step negosiasi skill. Ini yang paling negosiasi sebagai marketing. Anda sebagai marketing ini mungkin kita lebih condong karena kita bicara di industri properti, khususnya industri broker properti, kita bicaranya ke properti ya. Mungkin ada di masyarakat umum atau ada di industri perbankan, bisa diambil lah contoh-contohnya. Saya lebih khususin ke industri properti. Sebelum negosiasi sebagai marketing, harus lakukan apresa dulu untuk menentukan harga pasar.
Jadi, Anda harus tahu harga market di situ tuh berapa. Harganya berapa. Anda kan punya data dari kantor. Anda punya tahu ada listingnya yang expire, listingnya yang udah terjual, listingan yang masih ada gitu loh. Atau listingan yang memang dari teman-teman Anda harus tahu nih, kira-kira ya sebelum Anda negosiasi, ya kira-kira harga segini market nggak sih? Masuk nggak sih? Murah nggak sih? Gitu kan. Make sense nggak sih? Jadi Anda harus tahu juga gitu. Ya, itu data tersebut masing-masing wilayah berbeda, itu ada di data masing-masing kantor. Saya kalau ada penjualan di kantor, saya catat, oh ini harganya sekian, oh rank harga di antara properti ini di wilayah ini rank harganya sekian. Jadi Anda harus punya data itu. Oh ini properti udah setahun, oh ini properti udah lama nih, nggak kejual-jual. Kenapa? Banyak faktor sih. Mungkin salah satu faktornya yang itu tadi saya bilang di harga. Mungkin ada faktor-faktor yang lain. Salah satunya mungkin di legalitas juga. Seperti itu, tapi kebanyakan di harga ya. Sebagai panduan gunakan harga owner atau pasaran sekitar atau data bisa di kantor Anda yang tadi saya bilang. Jadi harga ownernya berapa? Kan bisa data di base di kantor, data di kantor berapa? Atau Anda lihat juga listingan-listingan sekitar situ. Atau Anda bisa lihat juga kalau Anda mau lihat juga searching di internet. Kan ada sekitar segitu, misalnya wilayahnya taruh di Bintaro atau wilayahnya di Cibubur. Enak nih kalau konsepnya perumahan lebih enak nih. Kalau saya di daerah Cempaka Putih atau di Johar Baru tuh agak grey kan areanya kan. Tapi kalau kompleks pembandingnya lebih enak gitu. Cari data sekitar, cari data yang udah pernah Anda jual, kantor yang udah punya jual, data yang properti yang expired. Jadi Anda bisa menentukan gitu seperti apa ya. Cari informasi, data penjualan, terakhir di lokasi Anda, makanya kalau ada properti yang udah terjual, kita catat, kita datain, oh ini udah terjual di angka sekian. Karena kan kadang-kadang si penjual tuh pengennya, ini sekian harganya misalnya 4,5 miliar, padahal harga yang di daerah situ dengan luas yang sama, tipe yang sama, bangunan dan yang sama, udah kejual 3,5. Dia buka 4,5, netnya 4,2 misalnya. Mabok Anda. Market nggak bicara di arah situ. Ntar Anda cari pembeli yang gila, cari penjual yang gila, kita bakal ketemu. Saya pernah ketemu pembeli yang gila, penjual yang gila. Ya, lihat aja motivasinya. Yang mana nih yang punya kita bisa. Ntar kalau sebagai broker, Anda harus bisa memainkan emosi juga. Kalau enggak, Anda bisa dibawa emosi orang lain gitu ya. Lihat ya, baik oleh kantor maupun agen lain ya. Saya agak cepat. Jika marketing, listing, dan selling berbeda, ini nih. Ini kadang-kadang yang listing ke propertinya, ini kan punya gua, properti gua nih, segini. Nah yang selling juga belain si pembelinya. Nah ini, tolong didiskusikan, tolong ngomong dulu, tolong persepsinya sama dulu, sebelum Anda berantem. Agent listing dengan agent selling, kadang-kadang suka saling, punya egonya lah, terutama egonya masing-masing. Tolong Anda di satu kantor diskusi dulu, kalaupun Anda beda bendera, komunikasi dulu, saling. Tentukan dulu kira-kira, ya, dulu masalah apa yang kita akan bahas ya. Tadi ada step kedua, silent is good. Tugas utama kita adalah memperkenalkan mereka buat kata-kata pembuka yang baik dan sopan. Terima kasih, kita senyum, jangan main handphone ya, senyum, fokus, kata-kata kita sopan. Kita itu adalah moderasi, kita itu pengen mempersamakan persepsi antara pihak pertama, saya bilang tadi pemilik, pihak kedua itu pembeli. Ya, kita dengerin mereka bicara, kita jangan banyak ngomong. Mulut kita satu, telinga kita dua. Kita sebagai broker yang hebat itu jangan banyak bicara. Ya, banyak mendengar. Ntar kita kasih solusi, kasih value. Solusinya seperti apa? Kadang mereka perlu solusi dari kita. Tapi kadang-kadang kita banyak diem, mereka udah ngomong, ketemu juga sih kadang-kadang. Tapi ada seperti itu, ya. Jadi jangan banyak bicara. Jangan mendominasi pembicaraan. Fokus berkonsentrasi pada pekerjaan. Jangan banyak nyerocos. Jangan so tahu, oh Pak ini, Pak ini, begini, Pak ini, Pak. Ada. Dengerin dulu. Silakan pihak pertama bicara, gimana mengenai ini, silakan pihak kedua. Kita dengerin tuh. Fokus. Kalau fokus, closing, Anda kan dapat komisi. Kalau Anda nggak fokus, ntar Anda tadi ngomong apa ya? Bicaranya apa ya? Kayak Haji Bolot, nggak nyambung. Ntar lihat, aduh ini nggak berperan nih si broker properti. Konsentrasi. Ya, handphone silent, tinggalin dulu. Kalau yang telepon, kalau gue miss call 5 kali, gue lagi negosiasi, lagi sesuatu yang urgent gitu aja ya. WhatsApp aja gitu. Atau di itunya statusnya urgent, only WA, only chat gitu, lagi ada perlu gitu kan. Ya. Boleh diselingi dengan gurauan, tetapi tidak boleh terlalu sering dan lihat situasi. Boleh bercanda,
Boleh, tapi jangan terlalu sering. Ntar Anda tidak kelihatan punya wibawanya. Ya, boleh. Bercanda sedikit. Lagi ngetren sekarang, lagi apa? Boleh Anda liatin. Anda dia suka hobi apa? Kalau dia suka hobi olahraga nih, misalnya hobi bola, ya setidaknya Anda tahu lah. Sekarang ada kejuaraan apa? Piala Dunia, Piala Dunia. Bola Eropa lah, Anda tahu grup A, minimal nyambung dikit lah. Secantik apapun, seganteng apapun, kalau ngomong nggak nyambung, ilfil tahu, gitu kan. Anda harus tahu perkembangan lagi apa sekarang nih. Ya, misalnya ini lagi ada sembako mau dikena pajak ya, minimal tahu dikit lah, nyambung lah. Kalau nyambung ngomong sama anak tuh enak gitu. Kalau Anda ilmunya nggak banyak, ngomong apa nggak nyambung gitu kan. Banyak baca, banyak tahu apa lagi viral, lagi trending saat ini. Jadi kalau mereka ngomongin hal-hal yang di luar ini, coba Anda masukin lagi kalau udah menyimpang. Terutama ada 3 hal mungkin, 3 apa 2 hal ya. Kalau jauh saya pembicaraan, thank you Ibu Linda. Kalau jauh dari pembicaraan ya, menyimpang misalnya bicara mengenai agama ya. Kalau dia beda ini jangan deh ya. Atau dia bicara politik, dengerin aja. Oh ya, ada suatu ketika, Pak Margo lihat nggak waktu dulu Karni Ilyas masih ada ILC ya, semalam tuh Karni Ilyas tuh beli. Saya nonton sebenarnya, cuma oh ya Pak, saya lihat sih Pak, tapi saya ketiduran Pak. Tapi gimana Pak properti ini? Balikin lagi gitu loh. Karena kalau orang itu bicara tentang hobinya, tentang kegemarannya, dia akan bicaranya pasti kelihatan excited. Ya, apalagi kita dengerin, ya Pak, baik Pak. Dia akan ngomong terus, tapi kalau udah agak menyimpang, balikin deh ke arah tujuan kita. Ya, kadang-kadang kalau kitanya pinter, dia bicara masalah negosiasi rumah, ntar bisa masalah ke keluarga loh, ke pribadi loh kadang-kadang ya. Hati-hati kalau marketing yang jago tuh, kalau udah nyaman nyerocos keluar semua tuh itunya tuh. Makanya Anda harus banyak mendengar, bicara, tapi sekali bicara kayak ular tok aja matok, langsung deal ya. Dengarkan customer Anda ya tadi sama ya. Ini kalau saya nggak mau, mungkin versi yang lain berbeda. Misalnya kalau sebagai agent properti itu kan ada namanya itu circle, lingkaran ya. Anda punya listing, Anda promosiin ya. Habis promosiin di media sosialnya, di portal properti, pasang spanduk, flyer, whatever apapun. Ada orang nanya, terus janjian lihat. Setelah lihat mungkin 2, 3, 4, 5 orang ke properti tersebut lihat, ada mungkin probabilitas hukum rasio 10 orang lihat mungkin 2, 3 nawar. 10 orang lihat mungkin 4 nawar, tergantung juga beda-beda rasio ya, tergantung. Mungkin ada penawaran, taruhlah berasumsi lah. Kalau begini deh, si pemilik buka harga 1,75 M. Dengan luas tanah 100, luas bangunan taruhlah 200, 2 lantai gitu kan. Bukannya 1,75 M. Kita buka sama 1,75 M di media manapun, teman-teman 1,75 kita bawa. Biasanya kan si pembeli akan nawar ya. Tapi ingat loh sahabat property people, sahabat REB property people, kalau si pembeli dia suka, itu kelihatan loh muka-mukanya, kelihatan gejalanya loh. Bisa lama-lama di tempat itu loh. Tapi kadang-kadang si pembeli kurang ajar. Boleh minta nomor teleponnya pemilik, jangan dikasih. Lu nggak punya peran di situ kalau dikasih, jangan ya. Oke, ntar kita harus punya peran. Ntar makanya kunci dulu si listingannya, kuatin listingannya ya. Ntar pas mereka misalnya pulang atau apa, ntar Anda follow up, dia tawar, Pak Margo, saya tawar dong 1,2 gitu. Kamu si rangnya sejauh tuh atau 1,1. Anda kalau anak baru bisa gembira, asik lu ditawar. Ya harus ada strateginya juga ya. Kalau saya biasanya, saya nggak akan sebutin langsung kayak pemegang pesan atau messenger, Pak ditawar 1,2, Pak naik lagi 1,3. Enggak, ada strategi-strateginya. Gitu. Jangan bolot-bolot amat lagi gitu loh. Jangan sampaikan, pertama ke pemilik, saya sampaikan, Pak, dia sih tertarik sih Pak. Dia udah buka penawaran sih. Cuma penawarannya, ya kan dia 1,2 nih, saya akan begini. Masih jauh sih Pak menurut saya sih. Kan kita udah punya analisa market kan, kurang lebih marketnya di sini. Masih jauh 1,1 sih Pak. Bapak kira-kira udah turun berapa gitu. Menurut Bapak bagaimana gitu. Ya, ntar kita lihat. Ntar ada apanya, ada strateginya. Tapi nggak semua orang bisa diginiin juga ya. Yang paling saya bilang tadi, jangan si pembeli si penjual dapat kontaknya.
saya minta nomor teleponnya pun suatu ketika dia menyampaikan sesuatu ke Anda ada salah kata atau Anda merasa nggak dipercaya, si pembeli langsung jumping ke si penjual. Anda nggak punya peran tuh. Maaf ya, sekali lagi saya minta maaf, Anda kayak orang bego jadinya. Tunggu komisi aja turun bisa sih. Ada kejadian pernah sih, tapi diusahakan pembeli penjual jangan sampai ada komunikasi nomor telepon ataupun kalau ada spanduk di Facebook di situ diturunin dulu deh. Gitu. Pinter-pinternya Anda deh. Ya, ntar karena si pembeli berpikir kalau lewat agent harganya pasti dimahalin lebih tinggi. Nah, kalau saya sih biasanya saya akan simpen tergantung harga properti ya. Kalau yang tadi sekitar 1,75, 2M, 3M, tergantung juga kan wilayah masing-masing ya. Mungkin saya sih simpen di angka 50 atau 100 juta. Tapi kalau harga propertinya misalnya 20M, 30M mungkin juga nggak segini ya. Atau harga propertinya di sekitar 300, 400 juta mungkin nggak segini juga. Ya ini tergantung lihat harga propertinya ya. Usahakan simpan lah ya. Strategi ini biasanya bisa digunakan, tapi strategi ini kalau mereka udah ada kontak-kontakan juga ngeri. Ntar tadi saya udah ngomong ke Pak Margo tawar 1,2, kok Pak Margo ngomong ke saya kok 1,1 ya. Nah itu bisa bahaya, bumerang juga buat Anda gitu kan. Oke, marketing tidak boleh up harga tanpa setujuan pemilik. Nah ini nih kadang-kadang nih ya, jangan up harga. Ingat ya, ingat kapitalisasi industri broker ini gede banget. Sekali Anda buat kesalahan, sekali Anda nggak jujur, sekali Anda sesuatu yang nggak dipercaya, nama Anda bisa bahaya. Ya, Anda harus minta persetujuan. Bapak Ibu saya buka 1,75 ya. Ntar kalau ada pembeli datang, Bapak juga sama ya. Jangan sampai Anda buka 1,75, pembeli datang, kadang-kadang kurang ajar langsung nanya ke pemilik. Kalau pemiliknya tinggal di situ ya. Harga berapa, Pak? Udah tahu udah kita 7,5. 1,65, Pak. Beda 100. Matanya langsung melirik ke brokernya. Lu bohong loh, naikin 100 juta loh. Hati-hati. Makanya minta persetujuan, harga harus sama. Kadang-kadang juga di iklan pun begitu tuh. Ya, yang lain harganya sekian, temen gue nurunin sendiri kan jangan ya, harus sama. Nah, yang bertanya ntar chat aja, ntar mungkin Pak William akan pilih-pilih karena waktu saya kan nggak banyak. Makanya kalau pengen lebih detail, ntar tolong di follow IG saya, DM saya kasih nomor handphonenya. Kalau ada senggang, kita ngobrol-ngobrol ntar. Ini entah kita bisa ngobrol-ngobrol di Clubhouse nih. Ada aplikasi baru nih, ada mainan baru nih ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang properti ya. Mana ini? Kenaikan harga, penurunan harga di antara 25, 50 atau 100 juta. Kadang-kadang gini, ditawar nih 1,2, ini 1,75, dan kan masih jauh nih. Masih sekitar 550 juta. Pak ketemu aja, Pak ketemu aja, Pak ketemu aja. Jangan dulu. Ketemu. Rank harganya sekitar antara, kalau mau ketemu, kalau saran saya, di antara hingga 5 hingga 10%. Itu loh. Kadang-kadang ada penjual gini, ketemu, memang harganya udah cocok belum Pak? Dia udah tahu berapa? Atau gimana? Atau ketemu dulu Pak? Jangan. Caranya jangan jauh-jauh. Apalagi kalau bisa negosiasinya kalau Anda, ini sekarang kan saya bilang di zaman pandemi, biasanya kalau saya sih dikasih fasilitas untuk Zoom gitu. Pinjam sama kantor lah, kantor punya Zoom. Zoom kalau nggak salah 4 orang free kan. Jadi Zoom kan kalau bisa rame pun bisa hanya 40 menit gitu kan. Pakai Zoom atau mau ketemu selisihnya jangan jauh-jauh. Kalau selisih jauh-jauh ntar mentok jauh. Apalagi si pembelinya, si penjualnya lihat jauh banget nawar, gue mau turun di angka berapa? Lu main-main nawar gue gitu loh. Ya, entah hati-hati lah. Ya, ini selisih ini juga ranknya mesti seperti itu. Ya. Sebelum bertemu, marketing selling harus bisa meyakinkan buyer bahwa properti ini terbaik untuk buyer. Yakin nanti marketing selling. Ya kita udah punya analisanya Pak, Bu, menurut data di kami, harga sekian dengan luas sekian, harganya bagus loh. Karena data di kami, ya dengan kondisi seperti ini, harga terkoreksi cukup lumayan turun loh Bu. Kalau Ibu properti itu kan nggak kayak mobil Bu, ada duplikatnya. Ya properti itu kan istilahnya nggak bisa di copy paste, tanah itu nggak diproduksi, jadi lingkungan itu nggak bisa dibayar. Kasih sesuatu value terhadap properti tersebut. Bicara value, keuntungan. Orang kan maunya untung. Kalau bisa 5 tambah 5 kan 10. Kalau bisa kali 5 kali 5 25, untungnya bisa kali gitu loh. Kasih keuntungan, kasih. Tapi Anda pun jangan bohong. Anda jangan melebih-lebihan. Sini banjir nggak Pak Margo? Enggak Pak, enggak banjir. Jangan Pak, ini hujan.
Tapi cepat surut karena udah ada sekarang, udah kasih tahu, udah ada dibikin, ada beton misalnya, ada kanalisasi, udah kasih tahu ke mereka gitu loh. Oke, marketing listing harus sudah kondisikan owner untuk turun harga. Ini nih kadang-kadang nih, gua nggak mau ketemu. Nah, kalau udah gua mau 1,5. Kalau nggak 1,5, gua nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu. Dia udah tahu 1,5 belum? Belum, Pak. Masih 1,2. Masih jauh, gua nggak mau ketemu. Nah, ini kondisikan nih, ya. Pak, dia mau ketemu nih, Pak. Dia tawarnya jangan istilahnya mesti digatus ya. Misalnya dia udah tawar 1,45 M di pemilik 1,5. Beda 50 juta kan? Ini dikit lagi loh. Kalau kata orang mau ciptain gua bilang, lu tinggal tendang gol. Seharusnya nih, tinggal lu mainin emosi aja. Masing-masing punya ego, lu mainin tuh. Ilmu manusia ada tuh. Ya, udah Pak, dia pengen ketemu dengan Bapak. Dia pengen sowan nih, pengen ketemu lagi dengan Bapak. Ingat ya, boleh ketemu ke rumah gue aja. Saran saya, jangan ketemu di rumah pemilik, jangan ketemu di rumah pembeli, disarankan ketemu di kantor kita. Kenapa? Karena kalau di kantor kita punya bargaining power yang tinggi. Kita punya, jadi apa ya, kalau di rumah kita tuh, kita punya posisi yang lebih daripada dia. Kalau di tempat si pemilik punya bargaining power. Kalau di tempat pembeli punya bargaining power. Atau kalau nggak mau, cari di tengah. Cari di tempat kafe, di lobi hotel, di mana. Tapi kalau nggak mau juga, ya udah. Ya, saran seperti itu. Ya, lebih bagus di kantor kita. Di kantor kita bisa eksekusi. Ini kantor gue, jadi kita lebih dominan, ya. Makanya kalau Anda masuk ke satu kantor atau big boss, ya, Anda lihat deh. Biasanya bangku dia lebih tinggi secara psikologi, terus ruang tamunya misalnya lebih rendah. Secara psikologi, ini gue nih lebih tinggi. Makanya diusahakan ketemunya di kantor Anda. Kan masing-masing punya ruang dealing kan, masing-masing ada ruang tamu kan, gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau bagus juga kalau bisa ketemu kalau sudah dia jadi lebih memudahkan transaksi. Bisa aja pas nego udah ketemu udah lebih enak nih. Biasanya sih perbandingan saya sih bisa 20-15%. Tapi rata-rata pas ketemu sih masih dalam tahap negosiasi. Banyak sih yang mau dinegosiasi, mungkin harga udah ketemu, mungkin cara pembayaran, mungkin juga sistemnya ya, apalagi kalau pembayarannya pakai KPR Bank. Nah, ingat CIMB Niaga. Bunganya lagi bagus. Pak, pakai CIMB Niaga, Pak. Bunganya lagi bagus. Kasih tahu, Pak, KPR pakai CIMB Niaga aja. Cepet, Pak. Pak, pakai CIMB Niaga. Karena orangnya cepet, bisa, Pak. Kita bisa bantu, gitu kan. Maka di set. Ya. Nah, ini. Pak, ntar Bapak datang ketemu, bawa ini ya, Pak. Bawa cek, atau bawa giro ya, bawa DP ya Pak. Kalau harganya ketemu langsung ikat aja. Takutnya ntar pembeli berubah lagi ya. Takutnya pemilik berubah lagi. Ini ngomong ke si pembeli, ya Bapak siapin ya. Jadi siapin Pak. Ntar Bapak tawarnya siapin. Terus ke pembelinya, Pak bawa surat-suratnya ya, fotokopi aja ya Pak. Karena kan kita dalam negosiasi aslinya kan tadi di depan notaris. Jangan lupa ya Pak, bawa sertifikatnya, fotokopi aja ya Pak ya. Apalagi sekarang udah zaman banyak ini nih Pak. Banyak mafia bla bla bla, kita tahu Pak dicoret ya Pak, dikasih fotokopi atau apa. IMB dan PBB jangan lupa Pak ya. Apalagi kalau sekarang banyak yang di Jakarta ya, IMB-nya kadang-kadang nggak ada nih, Bang nggak mau kan ya. Bawa Pak IMB-nya, ada syarat-syaratnya. Bisa aja mentok di IMB ini. Kita banyak kejadian nih, mau transaksi IMB-nya nggak jelas, IMB-nya nggak ada, jadi bermasalah juga. Atau PBB dengan sertifikat luas tanahnya beda. Di PBB 200, di sertifikat 170 misalnya. Kok beda sih? Nah, itu ntar ada caranya ya. Ya, ini pertahanan terakhir, usulkan boleh sebelah. Nah, ini paling gampang sih. Tapi ini jangan ini juga ya. Ini pertahanan terakhir, usulkan belah semangka sebagai negosiasi terakhir atau minta KTP pembeli serta surat-suratnya. Rencana Bapak Ibu buat siapa ya? Kalau di secondary ya, buat istri kan, boleh minta KTP-nya gitu. Siapa pengambil keputusan Anda harus tahu. Bisa aja suami istri pengambil keputusannya bukan suaminya, bisa aja istrinya. Suami istri dan anak bisa aja pengambil keputusannya anaknya. Suami istri anak feng shui, bisa aja pengambil keputusannya orang feng shui loh. Hati-hati juga, Anda harus pinter. Siapa pengambil keputusan? Kalau pengambil keputusan istrinya, Anda tekan-tekan suaminya, dia nggak punya gigi. Istrinya Anda harus lobby. Istrinya Anda tekan. Ya, tekan dalam arti kata solusi, kasih solusi. Anda harus bisa membaca nih, siapa yang dominan di situ.
Kalau misalnya ahli waris, siapa yang dominan? Kalau ahli waris itu penentunya kan banyak tuh, siapa yang dominan. Biasanya yang dominan tuh yang kaya, yang paling kaya, atau yang kakaknya, atau yang secara finansial berhasil. Kelihatan kok, kelihatan ya. Pak, udah Bapak kan tawar 1,5, ini 1,7, ngambil tengah-tengah aja Pak, ya 1,6 bisa-bisa aja, tapi lihat situasi seperti itu. Anda bisa lihat bisa seperti itu. Itu paling simpel sih, win-win solution, tapi dilihat juga situasinya. Kadang-kadang Anda harus pintar ngomongnya juga, bolak-balik, entar ke situ lagi. Ini usul nih dari kita supaya ketemu nih. Ya, gini aja nih Pak, kasih tahu. Ya, Anda bicara siapa yang bisa ditekan. Tapi kalau misalnya ada satu lagi, saya nih nggak ketemu nih, lagi ngobrol nih, lagi ketemu di satu ruangan nggak ketemu nih, ini dominan kayaknya si bapaknya nih. Ya, misalnya yang dominan itu si pemilik tetap kekeh di 1,7, si pembeli udah nawar di 1,55 atau 1,6 nih ya, beda 100. Si penjual tetap 1,7. Biasanya saya minta izin ke si pembeli. Pak, izin ya, si penjualnya biasanya saya ngomongin, saya tarik dulu keluar. Pak, boleh ngobrol nggak Pak? Saya pribadi berdua dengan Bapak. Atau saya mau ngomong empat mata aja dengan si penjual. Entah si penjual kita ngomong, Pak, kasih tahu Pak, 1,55, 1,6 itu bagus loh Pak. Ini kasih tahu data-data yang kita punya. Pak, ini begini loh Pak. Bapak kalau di 1,7, wah lama lagi loh Pak. Makan waktu lagi cari pembeli. Pembeli sekarang kasih tahu ke mereka. Yakinin dia. Cecer tuh pas Anda ngomong berdua empat mata. Ya, kadang dia mau ngomong seperti itu, kadang-kadang di depan si pembeli punya ego dia, jadi malu dia. Ya, ada strategi-strateginya ya. Detailnya mungkin ntar DM saya aja, makanya follow IG saya. Ya, minta KTP, pembeli setelah kopi. Ya udah, kalau udah deal, maka siapin tuh kwitansi, kesepakatan jual beli, materai. Udah Pak, udah deal ya, minta KTP-nya ya. Udah pakai KPR ya, ntar kita hubungi Bank CIMB Niaga ya. Ya udah dicicil ya, kasih kesepakatannya, ada pasal-pasalnya kan ada tuh masing-masing kantor. Udah deal. Ya udah, tanda jadi salaman. Kan happy, dapat closing. Ya, it's simple. Tapi kan masalah di lapangan macam-macam Pak Margot. Nanti kita akan diskusi masalah di lapangan seperti itu. Tadi siapa yang masih? Oke, itu aja sih dari saya. Thank you ya. Tinggal kita diskusinya nih kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit. Ya, karena mungkin kita kalau belajar pengalaman, belajar mengenai hal-hal, mungkin masing-masing orang punya cara, punya ala yang mereka pergunakan, punya teknis, punya versi lah. Ya mungkin ini salah satu yang tadi saya bilang dari 10, mungkin 2, 3, 4, atau 5 yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Begitu, thank you, terima kasih. Nah, Pak William, thank you. Pak William, thank you Bu Mariani, thank you Pak Agus, thank you Bu Aristar, Pak Agus Raharjo ya, Pak Gatot. Ada Pak Gatot. Siapa yang kenal Pak Gatot? Pak Will. Oke, wah thank you banget ini Pak Margo. Wah, daging semua ya, teman-teman semua yang sobat properti ya. Luar biasa lah inilah. Ini kalau daging udah ya ibaratnya wagyu, kobe udah keluarin semua lah ini sama Pak Margo ya. Barbecue ya, kita barbecue. Oke, teman-teman, ini keren banget materinya. Oke, ini selanjutnya sesuai yang tadi kita sepakati, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini banyak sekali nih Pak Margo pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan dari sobat properti nih. Ini saya akan ada pertanyaan ini, yang pertama ini dari Bapak J. Zainuddin. Ini agak panjang nih Pak Margo nih. Ya, banyak-banyak. Ya, bacain. Mengenai pemilik properti yang minta dibantu pasarkan propertinya. Namun pemilik properti tetap meminta harga yang overpriced. Saya katakan overpriced dengan melakukan appraisal metode pendekatan harga market. Saya jelaskan berulang dan mendetail, tetapi pemilik tetap kekeh dengan harganya yang overpriced. Bagaimana sikap saya sebagai member broker? Yang saya lakukan selama ini, saya terima dulu, tapi saya push terus-menerus untuk turun. Tapi opsi yang saya lakukan ini membutuhkan waktu lama. Apakah ada cara yang efisien, Pak Margo? Nah ini Pak, pertanyaannya Pak. Untuk cara yang efisien, lebih cepat, lebih mudah dalam proses negosiasi, Pak Margo. Pak Will, nggak nyimak deh gue deh. Intinya apa sih nanya ya? Gue tadi agak kurang nangkep deh. Jadi, jadi intinya pemilik ini memberikan harga yang overpriced, Pak, lebih tinggi dari harga market. Nah, sedangkan ini ada proses negosiasi nih, proses negosiasi. Nah, biasa kan
kita agak push ya, nge-push owner untuk menurunkan harga secara perlahan. Tetapi ini membutuhkan waktu yang lama ya Pak Margo. Nah ini Pak Jay tanya, ada nggak cara yang lebih efisien Pak Margo? Gitu Pak Margo. Oke Pak J, thank you pertanyaannya ya. Tadi saya sempat ngomong ya, ada pembeli gila, ada penjual gila gitu ya. Anda udah kasih analisa market, Anda udah kasih gambarannya, Anda cari motivasinya. Kalau pemilik motivasinya nggak mau jual, harga tetap seperti itu, Anda mau tekan-tekan pun Anda susah ya. Anda kasih data nih, ini data penjualan nih Pak, yang expire listing nih seperti ini, yang ada di kita di market sepertinya udah terjual seperti ini. Anda ketemu kan, Anda kasih tahu nih Pak, kondisinya seperti ini sekarang nih Pak. Terus Anda ada pembeli nih serius nih, ini pembeli udah tawar segini. Tadi kan udah bilang, Anda harus punya market, Anda punya analisa. Ini kalau di 1,75, menurut Anda marketnya di 1,5 M nih. Orang udah tahu 1,2 dong, berarti kan menurut Anda kan masih jauh penawaran, harus dia naik lagi kan. Nah, Anda tinggal lihat, tekan lagi si pembelinya. Si pembelinya harus naik. Ya, Anda ngomongnya hati-hati juga, lihat karakter orang. Ada orang yang memang perlu dijorongin, ada orang yang tipenya kalau ditekan dia bisa berbalik ke Anda, nggak mau dia. Apalagi kalau Anda ngomong, Pak, pembelinya cuma ini doang, yang nggak ada yang lain loh Pak. Bodoh amat, saya nggak mau, hati-hati juga. Apalagi di primary market ya, stoknya cuma ini dulu Pak. Yang ini hadap ke ini cuma ini doang, atau ngadep taman cuma ini doang. Ya udah, berarti bukan jodoh saya, hati-hati. Nah, Anda lihat emosinya siapa. Kalau si penjual tetap Anda udah pendekatan tidak ketemu juga tidak mau, Anda lihat dari segi si pembeli. Bilang ke si pembelinya, properti ini paling bagus, yakinkan. Ya, bicara lagi. Kalau si pembeli itu tetap dengan kekeh, dia pun tetap dengan kekeh ya. Anda kalau ada yang berantem, biasanya saya slow dulu. Tunggu cool dulu ya. Tunggu cool dulu ya. Memang kadang-kadang ego sih Mandy. Sebenarnya paling inti ya. Saya cuma dua nih yang saya garis bawahi sebenarnya. Satu, mental. Mental Anda harus siap loh. Kadang Anda ada jadi bemper loh ya. Mental. Siap Anda. Anda siap mental ya. Yang kedua ego nih sebenarnya. Kalau Anda pintar mainin ego, Anda puji, Anda kasih ini, wah dia luluh deh. Siapa yang gila nih? Ternyata si pembelinya udah suka, dia pasti naik kok. Kadang-kadang dia agak di atas market pun dia beli. Anda harus tahu seperti itu. Kalau misalnya masih tegang-tegang juga, ya anggap aja kayak Israel sama Palestina, gencatan senjata dulu, hot dulu lah sehari 2 hari lah. Ntar ngomong lagi lah, kasih pendekatan lah. Kalau bisa, kalau Anda dari ini lihat hobinya si penjual, hobinya apa. Ya ngomong di hobi nih, kalau dia udah dekat, udah nyaman, udah depan, ntar balik lagi ke properti. Itu perlu jangka waktu, perlu jam terbang. Kalau kata pilot kan ada jam terbangnya. Semakin Anda tahu jam terbang, Anda bisa tahu karakter orang masih, oh ini karakternya seperti ini nih. Ya ingat ya, Anda banyak bertanya, banyak mendengar. Semakin dia banyak ngomong, Anda akan tahu, oh ini arahnya mau ke sini. Anda totok kelemahannya di mana. Lemahnya di sini. Di sini nih. Kalau kata main bola di sayap kiri dia lemah. Serang tuh di sayap kiri karena back sayap kirinya lemah gitu. Anda harus pintar seperti itu. Makanya sebagai broker properti, sebagai agent properti juga harus smart. Ya, kalau nggak smart, nggak pintar, susah dapat komisi. Jadi gue pindah aja ke industri lain gitu loh. Makanya harus Anda belajar. Itu jam terbang juga. Itu sih solusi saran saya ya. Satu hal lagi dari semua itu yang tadi saya bilang ya, Anda berdoa juga kalau memang itu jodoh saya, rezeki saya, memang bertemu lewat jembatan saya, lewat tangan saya, Tuhan mudahkan itu supaya terjadi transaksi. Ya, jangan lupa juga setiap kegiatan, setiap transaksi, setiap apapun bawa dengan doa, dengan keyakinan masing-masing. Kalau Anda dijamah sama Tuhan, dibawa dengan Tuhan, negosiasi sedikit apapun, Tuhan ikut campur, biasanya akan mudah sendiri. Itu aja sih Pak Wil. Pak Wil. Woi. Oke, mantap, keren Pak Margo penjelasannya. Semoga Pak J bisa ini ya sesuai ya Pak jawabannya ya Pak ya. Oke, kita lanjut pertanyaan. Kalau pembelinya serius ya, kalau pembelinya cuma TTS, PHP, tendang. Pembeli memang lu doang, banyak pembeli yang lain. Anda jangan bertakut dengan satu pembeli loh. Makanya database banyak Pak. Jauhkanlah kita dari pembeli PHP, Pak. Banyak, bukan nggak ada, pasti ketemu. Kalau jadi broker pasti kalau nggak ketemu pembeli PHP bukan broker namanya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih, Pak. Ada pertanyaan berikutnya nih dari Bapak Ahmad Arif ini. Ada mau tanya Pak,
cara berkomunikasi dengan konsumen yang banyak bicara dengan konsumen yang tidak banyak bicara. Bagaimana, Pak? Kalau banyak bicara enak loh. Gue paling demen orang banyak bicara loh. Gue dengerin, mainin ego Pak. Puji, oh kalau ke rumah orang lihat, oh dia ada foto anaknya misalnya kuliah di luar negeri lulus, hebat ya anak bapak. Oh dia akan seneng loh Pak bicara kesuksesan dia. Dia akan bicara anaknya berhasil, dia akan seneng loh. Ya dengerin, fokus ya, jangan main handphone, jangan ada namanya ada nose. Makanya kalau saya mau di kafe nih, kalau di kafe saya ketemu atau di mana, posisi mereka jangan ngelihat orang lagi jalan ya. Nah, mereka keganggu langsung buyar karena konsentrasi kita lagi ngomong ada gangguan hilang lagi gitu. Kadang-kadang kita lagi bicara tadi gua ngomong sampai mana ya. Jadi posisi mereka tuh hadap ke Anda gitu. Anda biarin aja lihat orang lilir di pinggir tuh. Tapi mereka harus posisinya lihat ke Anda. Jangan sampai merubah konsentrasi mereka gitu loh. Ada noise, ada orang lewat, ada bunyi piring jatuh gitu berubah gitu loh. Ya, kalau dari orang banyak bicara Anda enak. Lemahnya di mana akan ketahuan. Gitu loh. Ntar kalau misalnya menyimpang-nyimpang tadi saya bilang arahkan ke properti. Tujuannya kita mau closing kan. Lihat di maaf ya di kepala dia tuh duit. Ini harus DP, ini harus jualan. Yang Anda tarik gitu loh. Ya, Anda harus banyak mainin ego. Terus kalau orang banyak bicara, Anda pancing. Ada tipe tuh orang tuh perasa. Jadi kalau orang jangan bicara kalau lihat properti itu dia jangan banyak ngomong, temboknya dipegang, mejanya dipegang. Bicaranya gini, pelan. Rasanya di sini saya nyaman ya. Rasanya tempat sini kok agak panas. Ini tipe perasa tuh. Kalau tipe orangnya tipenya auditory pendengaran, dia kedengarannya. Tapi kalau orang yang tipe penglihatan, dia bisa kalau orang tipe penglihatan itu biasanya tuh bajunya matching biasanya. Pakaiannya rapi matching lah, baju celana matching dia rapi biasanya tuh. Itu kalau dia penglihatan tuh dia pengennya catnya. Dia bicara, "Oh, kok catnya warnanya gini ya? Kok ini begini nah? Kok interiornya seperti ini?" Gitu. Jadi Bapak harus tahu nih, kalau tipe kayak politikus, bukan politikus, tipe yang orangnya yang perasa gitu, memang Bapak harus ngomongnya pelan. Bapak dia bisa ngomongnya pelan. Jadi ikutin Pak. Betul sih Pak. Jangan dia ngomong pelan, Bapak ngomong kayak tung dia semua ring. Begini Pak, begini. Oh nggak masuk. Udah, dia tutup dia kayak kaca. Anda nggak bisa masuk. Anda begini, kita kalau udah nyaman dia begini nih. Oh udah enak Pak. Bapak harus bisa ngerti. Belajar tuh pada tipe-tipe orang. Oh Bapak. Tapi kalau udah kena nih Pak, nah udah nyaman masuk Bapaknya. Pelan-pelan Pak masuknya Pak. Ya. Siapa tuh nanya? Oke, begitu ya Pak Ahmad Arif ya. Mantap. Oke, semoga bisa diterima. Kita pertanyaan berikutnya ya Pak Margo. Ini ada dari Bu Novi nih dari Senturi Platinum. Dia mau tanya bagaimana cara menghandle buyer dan owner yang tidak komitmen dalam nego harga Pak. Jadi harganya berubah-ubah terus Pak. Bentar 5M, bentar turun 4M. Hari ini bubur, besok beras, besok ketan, Pak. Gimana Pak Margo nih, Pak? Iya, sering ngalamin seperti itu juga. Makanya pas ngelisting, Anda pastikan. Biasanya kalau begitu tuh rata-rata tuh yang mungkin ahli waris ya suka berubah-ubah karena keputusannya bukan satu ya. Pas listing Anda pastikan ya angkanya sekian. Pas lagi nego sebelum ketemu Anda pastikan juga ya. Karena ntar takutnya mereka dapat bisikan dari kanan kiri, harga lu kemurahan lu, kenapa lu jual 1,5? Kemarin tuh tetangga gue jual 1,7 dengan luas yang sama. Dia mikir, dia naikin. Pas ketemu naikin harga, enggak komit. Pastikan, Pak. Kalau bisa saran saya, kalau Anda jangan telepon, Anda chat. Chat ada bukti hitam putihnya. Ya, kan di pengadilan kan ada dua alat bukti. Ya, makanya jangan telepon bisa sih direkod ya, tapi kadang-kadang kita lupa di chat nih. Bapak udah ngomong loh di chat loh 1,5 loh. Kenapa pas ketemu jadi Bapak 1,6? Malu dong Pak saya. Ngomong aja. Gitu kan Bapak udah ngomong ada buktinya. Atau dia, Pak, saya udah pasti segini ya Pak. Saya udah ngomong segini ya Pak. Kadang-kadang dari pihak si penjual naikin lagi harga. Kadang-kadang dari si pihak pembeli ngomong ke kita nawar 1,4, pas ketemu dia nawar 1,3 atau turunin lagi. Bapak kan udah ngomong 1,4, pas ketemu jadi 1,3, saya udah sampaikan 1,4 loh Pak. Ntar brokernya dilihatin sama dua belah pihak, ini broker profesional benar apa enggak. Makanya dipastikan dulu Bapak Ibu. Pastikan ya Pak ya, saya akan ngomong. Jangan sampai saya diomelin loh dengan pembeli, jangan sampai saya diomelin dengan penjual loh.
Profesionalisme ini dituntut di sini nih. Anda pastikan dulu. Sebelum ketemu makanya dimatengin dulu nih. Jangan sampai ketemu orangnya jauh, tipe karakternya jangan sampai dia berubah-ubah. Memang kalau berubah begitu, Anda bisa alat buktinya, Anda tahu, ya Anda ngomong apa adanya aja. Anda nggak boleh bohong loh. Memang sudah begini gitu. Ingetin lagi nih. Ntar kalau suasana udah cair nyaman, biasanya sih ngetes Anda doang kadang-kadang. Iya sih, saya udah ngomong 1,4 ke Pak Margo, cuma saya tawar 1,3 boleh dong gitu. Kalau seperti itu, kadang ada pernah ngalamin seperti itu. Gitu loh Pak William. Jadi kalau dia berubah, tadi saya bilang, niatnya mau jual nggak sih? Niatnya mau beli nggak sih? Ya kalau dia nawar-nawar ada duit nggak sih? Ya kalau lu nggak punya duit, lu pakai KPR lah. Gitu kan, lihat juga kan, Anda udah ketemu, kalau jam terbangnya udah tinggi mas, sering nganter orang udah ketahuan nih PHP, ini bayar cuma tanya-tanya doang, oh ini serius nih, udah Anda udah bisa baca mungkin jam terbang itu perlu, tapi setidaknya Anda itu siapa sih? Yang beli ini siapa sih? Anda searching lah, carilah ini siapa sih? Kalau bisa Anda cari di media sosialnya gitu. Oh si ini, oh kemampuannya apa? Oh dia manajer, oh dia satu perusahaan yang besar, oh dia pengusaha. Makanya Anda tahu kemampuan dia. Kadang-kadang banyak juga kan pembeli-pembeli yang halu, pura-pura mau beli, duitnya kagak gablek, capek kita gitu. Apalagi buat marketing baru, wah Pak mau gede closing, padahal pembelinya halu. Gitu. Hati-hati juga seperti itu. Jadi kalau kamu udah ini segala macam ini ya, saya bilang tadi lah, ya. Jujur aja, sehebat-hebatnya Anda nego, sejago-jagonya Anda, segala macam, semua lagi diserahkan ke yang di atas. Jujur aja. Anda doa lah, sebelum ketemu mungkin doa, mudahkan jalannya supaya ini deal. Dengan doa itu segala yang tak mungkin jadi mungkin. Kalau memang udah nggak jodoh Anda, mungkin ntar closing juga dikasih DP jadi masalah, ya mungkin ya udahlah, cari lagi. 1 mati, 10 tumbuh gitu. Jadi 1 nggak jadi, ada 10 orang nunggu kita untuk closing. Kalau kata Pak Yohan, mungkin itu adalah satu, kan orang punya namanya tuh punya bonus kegagalan. Mungkin bonus kegagalan Anda, kalau Anda punya bonus gagal 10, mungkin ini gagal Anda salah satunya. Mungkin akan gagal-gagalnya, tapi habisin bonus kegagalan Anda. Pasti Anda akan. Kegagalan itu bukan sesuatu yang harus Anda sesali. Jalan lagi gitu. Pak Wil. Oke, baik. Thank you banget Pak Margo. Semoga bisa diterima ya. Oke, ini pertanyaan ini banyak sekali. Kita masuk ke saya pangkas ya Pak ya. Ini saya pertanyaan saya banyak, nanti kita ada sesi foto. Ini dari Ibu Susana Pak, dari Century 21 Prioritas nih Pak. Ini kantor gue. Japri aja nih. Nggak apa-apa. Tapi ini bagus banget Pak pertanyaannya. Ini boleh. Ya, kalau penawarannya jauh banget dari harga jual, bedanya sampai 3M lebih. Apa yang kita sampaikan ke penjual Pak? Jadi mungkin gini Pak, saya kalau boleh nambahin ya, ini dari pengalaman kita semua. Ya. Jadi kan kemarin kita mengalami kondisi yang namanya COVID-19 ini ya Pak ya. Banyak harga yang orang jual, harganya juga udah negosiasi dengan kita, sudah konsultasi, harganya kasih murah, bukanya murah. Pembelinya juga ya namanya pembeli Pak, nawarnya gila-gilaan nih. Ini dalam kasusnya Bu Susana, nawarnya bisa selisih dari 3 miliar. Ya jadi misalkan pasarannya sudah 10 miliar, sudah dibanding harga 7 miliar, nawarnya masih gila-gilaan, nawarnya di 4 miliar nih. Nah, jadi ini gimana nih Pak Margo? Kita ngomongnya harus gimana nih negosiasinya nih Pak Margo? Ngomong, nggak boleh nggak ngomong. Marketing kalau nggak ngomong ya jadi marketing. Jadi gini, jujur ya, ada pembeli gila, ada penjual gila. Saya bilang gila kenapa? Kadang-kadang nggak masuk di akal. Saya pernah ngalamin kok. Pasarannya dia buka 4,5, pasaran tuh 4M. Terjadi transaksinya 3,2 loh. Saya juga bingung kok bisa jadi ya. Karena penjualnya bingung, gila. Jual aja udah gitu loh. Kalau dia mau bertahan seminggu, 2 minggu, sebulan bisa dapat 3,7, 3,5 gitu kan. Jadi memang saat ini pembeli ini kan lagi kondisi begini, ini pembeli itu lagi di atas angin gitu. Stok tuh banyak. Ya pembeli tuh ngerasa ini kan lagi COVID, ini kan lagi banyak orang lagi BU. Dia tuh nawar seenak udahnya, makanya pembeli kan punya konsep tadi. Kalau bisa semurah-murah mungkin, kalau bisa ditekan mungkin, diintimidasi kalau bisa. Kalau bisa katakannya diambil semua kalau bisa. Nah kita sebagai broker harus sebagai konsultan juga. Lu tega nggak sih neken-neken orang seperti itu, gitu kan? Kalau orangnya masih jauh, saran saya sampaikan aja. Ya, apalagi kalau kita punya data benar, Bu. Misalnya nih harganya 6 miliar, dia tawar 3 miliar. Terima kasih Bu, udah nawar 3 miliar. Ditawar 4 miliar aja, bener Bu, belum dikasih. Tapi kalau kita kan punya data, saya sampaikan ya Bu ya Pak ya, saya sampaikan. Ngomong aja, maaf nih Pak, tadi ya udah lihat, ngomong aja ditawar 3 miliar. Jangan dikasih spend ini ya, ini masih jauh kan jaraknya ya.
Ntar kan dia mau main-main lu nawar segini. Pasaran gua tuh 4,5 atau 5 miliar. Kan namanya orang nawar, Pak, boleh-boleh aja. Bapak pertimbangin deh. Udah Bapak cari lagi aja deh. Suatu ketika dia butuh dia akan nanya lagi. Itu yang nawar 3 miliar gimana ya? Pegang aja. Gitu. Jangan dibuang, biar aja sampaikan aja. Pak, saya udah sampaikan Pak, 3 miliar belum Pak, belum dikasih. Coba Bapak lah pertimbangkan lagi. Sampaikan aja. Tapi jangan Pak, udah tawar 3 miliar. Temu ya Pak, jangan. Sejauh. 5,5 atau 6 masih jauh. 50%-nya masih jauh, jangan. Di-maintain aja. Tetap follow up aja, masih jauh. Ntar kalau pembelinya suka, dia akan naik. Kalau si penjualnya gila, itu yang 3M masih nawar lagi nggak? Gue turun deh, jadi 4,5. Nih gejala-gejala nih. Ya, coba Pak Margo bawa lagi deh. Coba Bapak ada pembeli lainnya nggak? Nah, udah kelihatan tuh. Kalau kata orang mau sakit, gejala-gejala tuh. Udah mau demam, udah nggak enak badan, makan nggak enak. Udah gejala-gejala sakit tuh. Ini gejala-gejala lagi BU nih. Kalau udah lagi BU, kadang-kadang jual gila juga bisa drop turun. Ada Pak. Cari aja. Tapi itu memang probabilitasnya kecil. Tapi ada Pak. Jadi penawaran berapapun Anda sampaikan. Cuma jangan Anda bilang gitu. Pak ini 3M Pak. Jangan. Ngomong baik-baik aja. Ya. Itu Pak Wil. Oke, thank you banget. Itu keren banget Pak penjelasannya. Jadi mungkin Bu Susana juga dari Century Prioritas juga bisa memahami ya Bu ya. Jadi kita sampaikan aja Bu. Kita ada waktu. Jadi negosiasi itu nggak semua harus right here, right now ya Pak ya. Jadi ada waktu, kita harus main. Itu ada seninya, ada seni tarik ulur, ada seni ya art of war lah ibaratnya ya. Kalau saya baca Sun Tzu itu Pak, wah itu keren banget itu Pak. Ya, Sun Tzu terus Three Kingdom, wah itu luar biasa sekali ya. Jadi banyak ilmu-ilmu yang kita bisa ambil dari sana. Ini ilmunya lagi ada lagi penjual gila, pembeli gila, wah luar biasa. Marketing jangan gila ya. Oke. Gila, sorry, gila dalam arti kata di sini motivasinya ya. Saya ini bukan gila berarti dia stres. Kalau dia gila, pembeli kan duitnya miliaran, ratusan juta, mana mungkin dia gila, enggak. Artinya tuh dia lagi motivasinya memang lagi BU gitu. Saya anggap analoginya seperti itu. Jangan sampai marketing gila. Kalau marketing gila, yang BU bukan pembeli, yang BU bukan penjual, yang BU marketing. Pak, saya yang BU, Pak. Pak, Bu, Pak. Ya, mantap sekali Pak Margo. Oke, bagi rekan-rekan yang belum sempat kita sampaikan pertanyaannya, monggo bisa langsung untuk follow IG-nya Pak Margo ya. Tadi sudah ada IG-nya Pak Margo, nanti bisa di-follow, langsung DM aja, tanya aja langsung ke Pak Margo. Pak, ini saya ada pertanyaan nih Pak, gini. Nah, udah langsung aja, langsung japri aja. Ya. Ini kan umum ya. Kita masuk. Oke, Will, satu lagi Will. Lu kan tadi sudah follow IG. Gimana, Pak? Jangan lupa dong YouTube gue juga di subscribe Will. Oh iya. harus. Ini Bapak YouTuber kita ya. Bapak YouTuber kita nih. YouTuber properti kita nih, Bapak Margo Kusiono nih. Tolong di-follow, di-subscribe, di-like. Itu videonya udah banyak sekali rekan-rekan ya, sobat properti ya. Udah ratusan itu punya Pak Margo, luar biasa sekali, kita follow aja. Oke, demikian ya Pak Margo, thank you banget waktunya, udah dikasih penjelasan, materinya top, Marco top, keren banget. Jos Gandos Pak Margo. Oke, Semarang Jos Gandos. Sebelum kita masuk ke sesi door prize, kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu, rekan-rekan. Tolong tampilkan wajah cantiknya, senyumannya, dan kita kasih logo C ya untuk ke depan. Kita foto bersama, akan dipandu dengan co-host kita Mas Adi ya. Oke. Senyum closing. Ayo berdoa, senyum closing. Closing. Iya. Ayo semangat. 2021 tinggal 6 bulan lagi. Saya doain. Semoga kalian sampai target semua. Ucapan adalah doa. Amin. Kita sudah foto bersama. Kita masuk ke acara berikutnya yaitu hadiah nih, door prize ya. Tapi sebelum sampai door prize, wah, saya lupa menyampaikan nih. Tadi dari CMB Niaga itu ada hadiah menarik sebetulnya. Ya khusus untuk hari ini sampai H+7 nanti. Kalau ada pengajuan KPR ke CMB Niaga akan ada hadiah
voucher MAP senilai 100.000 ya. Jadi untuk pengajuan untuk rekan-rekan jangan tunggu lagi, segera ajukan aja untuk KPR-nya ke si IMB Niaga. Oke, untuk berikutnya kita masuk untuk prize ya rekan-rekan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Untuk door prize kita ada 5 undian untuk nilai voucher Rp100.000 voucher GoPay. Oke, kita mulai ya untuk pengundian yang pertama ya. Kita hitung bersama-sama. Kalau ada yang dapat nomornya, langsung unmute ya, langsung bilang saya dapat gitu. Saya dapat Century 21. Nah, itu langsung kita kasih. Kita akan hitung sampai 3. Kalau tidak ada yang menjawab, kita akan putar untuk diri. Oke, waktu dan tempat saja speakernya nanti akan kita panggil kalau sudah keluar namanya. Oke, sekarang kita akan hitung 1, 2, 3. Ya, silakan Pak William. Oke, atas nama Ibu Eni. 0851 ada. Saya dapat Century 21 Platinum. Oke, mendapatkan hadiah Rp100.000 voucher GoPay ya. Nanti dari admin akan menghubungi. Oke, kita lanjut untuk pengundian nomor 2 ya berikutnya. Siap, nomor 2. 1, 2, 3. Saya dapat Century 21 Liberty. Oke, Pak Randy Prayoga ya, 081 sekian. Selamat untuk Pak Yoga, Pak Randy Prayoga. Mendapatkan Rp100.000 voucher GoPay. Oke. Baik, kita lanjut ke pengundian nomor 3, Pak Ardi. Nomor 3, baik. 1, 2, 3. Ya, silakan Pak William. Atas nama Ardi Firmansyah, 0811 sekian. Ada? Hitungan pertama, hitungan kedua, hitungan ketiga. Oke, nggak ada ya. Oke, kita ulangi lagi Pak. Kita ulangi lagi Pak Ardi. Oke. Masih yang ketiga ya Pak William? Masih yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Oke. Silakan Pak. Atas nama Bapak Salafuddin, 0812 Ya, sekian. saya Pak. Ada ya? Ada Pak, hadir. Ya. Hadir. Oke, selamat Pak Salafuddin mendapatkan voucher GoPay Rp100.000. Nanti dari admin akan Ya, menghubungi. terima kasih Century. Terima kasih. Oke, kita lanjut pengundian nomor 4 ya Pak Ardi. Nomor 4 ya Pak William. 1, 2, 3. Ya, silakan Pak. Ya. Atas nama Bapak Febrianto Gunawan 0822353059 sekian. Hitungan pertama, hitungan kedua, hitungan ketiga. Oke, nggak ada ya, gugur ya. Kita ulangi lagi Pak. Masih yang keempat ya Pak William. Masih yang keempat. 3. Silakan Pak. Atas nama Bapak Yus Indrajaya 0856 sekian. Ada? Hitungan pertama, hitungan kedua, hitungan ketiga. Oke, nggak ada ya? Lanjut Pak. Oke, nggak ada. Kita ulangi lagi Pak Arti. Ya. Pak Endra. Oke, atas nama Endra Susanto 0812 sekian. Ada? Hitungan pertama, Ya, adakah? hitungan kedua, hitungan ketiga. Oke. Ada. Ada. Ada Pak Endra? Halo Pak Endra. Ada. Di sana. Ada. Selamat Pak Indra, Anda mendapatkan voucher GoPay Rp100.000 ya. Nanti dihubungi oleh admin kami Pak. Selamat. Yang kelima Pak. Oke, selanjutnya nanti Yang kelima. Wah, ora siapa kok. Oke, atas nama Ibu Helena
78 sekian. Ada Ibu Helena? Hitungan pertama? Hitungan kedua? Hitungan ketiga. Oke, hangus ya. Kita ulangi lagi ya, Pak Ardi. Ya, 1, 2, 3. Silakan Pak. Oke, atas nama Ibu Nurul Ida Munira. Oh, sorry. Oh, tadi Ibu Helena ada ya? Ibu Helena, apakah ada? Oh, oke. Sorry. Tadi Bu Helena tadi sudah ya. Halo. Oke, halo Pak William. Gimana Pak? Ya. Lanjut ke mana Pak? Jadi bagaimana pemenangnya? Oke. Ya, halo Pak. Turun. Oke. Halo Pak William, bisa dengar suara saya Pak? Tadi sebetulnya Ibu Helena ada ya Pak ya, hanya sepertinya Oke. tadi Ibu Helena ya. Ya, oke. Berarti mohon maaf ya Ibu Nurul ya. Oke. Selanjutnya Ya, bagaimana Pak selamat, William? Bu Kita Helena. masuk ke hadiah utama. Oke. Baik, sekarang kita akan mengundian untuk hadiah utama ya untuk grand prize kita, yaitu headphone JBL ya 500 tune. Wah, ini luar biasa sekali nih hadiah grand prize-nya, sangat luar biasa sekali, persembahan dari CIMB Niaga. Dan ini acara ini kembali lagi saya ulangi adalah hasil kerjasama kolaborasi antara Century 21 Platinum dengan Century 21 Prioritas. Ya, jadi monggo bagi rekan-rekan yang ingin bertanya-tanya mengenai seputar properti bisa langsung dengan kami, langsung follow IG kami atau bisa langsung DM kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini untuk grand prize untuk door prize pada siang hari ini kita hitung bersama-sama. Monggo Pak Ardi, 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Siapakah yang akan dapat? Ya, silakan Pak William. Mariani. Ya, Ibu Mariani 08222552 sekian. Di absen dulu. Ada Ibu Mariani? Ganti saya. Hitungan pertama. Oh, ada Ibu Mariani. Oke, selamat Ibu Mariani. Anda berhak mendapatkan grand prize 1 buah headphone JBL 500 tune. Oke, selamat. Oke, begitu baik rekan-rekan semua, sobat properti, terima kasih semuanya. Kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Thank you banget buat yang sudah hadir, sudah ikut dari awal acara sampai dengan akhir hari ini. Luar biasa sekali, thank you banget. Special thanks untuk Pak Margos sebagai pembicara pada siang hari ini. Sungguh luar biasa. Terima kasih juga untuk CIMB Niaga yang sudah memberikan sponsor pada siang hari ini, acara ini, sehingga acara bisa berjalan dengan baik. Thank you untuk semuanya, rekan-rekan, sobat properti yang sudah bisa bergabung siang hari ini. Terima kasih semuanya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata dalam acara hari ini. Kami mohon maaf dari panitia. Semoga berikutnya kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik untuk berikutnya. Terima kasih. Stay healthy, stay safe, ya. Happy closing. Thank you semuanya. Halo, namaku Richie. Aku adalah agen Century 21. Dan inilah pekerjaanku. Aku selalu berusaha yang terbaik agar klien menemukan rumah impian mereka.
Halo Pak, jadi untuk rumah yang kemarin, deal ya? Iya Pak, kita cocok sama rumahnya. Harganya juga oke, jadi kita akan beli.